Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pembahasan mengenai bilangan, itu pembahasan lanjutan di pertemuan yang ketujuh. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-8, masih tentang al-adad atau bilangan dalam bahasa Arab, yang kedua ya, bagian keduanya atau lanjutannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam bahasa Arab kata-kata itu dari segi maskulin dan femininnya dibagi dua itu. Jadi ada muzakkar atau maskulin dan muannats atau feminin ya. Nah, bilangan ini atau al-adad itu bagian dari kata benda ya. Jadi bagian dari isim karena dalam bahasa Arab kata hanya tiga, yaitu kata benda, isim, kemudian kata kerja atau fi'il, dan yang terakhir adalah huruf, semacam kata depan dan seterusnya gitu. Cuman tiga itu ya. Nah, kata benda yang mengambil bentuk bilangan atau bilangan ya, bagian dari kata benda ini juga sama. Ada yang berjenis kelamin mudzakkar atau maskulin dan ada yang feminin atau muannats. Selain itu juga kita ketahui bahwa di dalam menghitung ya itu juga ada, selain bilangan yang biasa ada yang bilangan bertingkat. Selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 dan seterusnya. Nah, itu juga ada bilangan tingkat seperti yang ke-1, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Nah, biasanya di dalam bahasa Arab bilangan tingkat itu ya itu juga sama menyesuaikan dengan kata yang sebelumnya. Kata-kata yang di depannya misalnya maskulin, maka jenis bilangannya harus menyesuaikan menjadi maskulin juga. Demikian juga bila kata depannya atau kata yang ada di depannya itu feminin atau muannats, maka bilangan yang ada atau kata yang menunjukkan bilangan setelahnya itu juga harus muannats, harus feminin juga. Kemudian nanti ada bilangan, kemudian ada menghitung benda gitu ya dengan bilangan. Nah, ini juga ada aturannya gitu ya. Ada aturannya, ada kaedahnya. Baiklah, di kesempatan ini kita coba ya bahas ya tentang bilangan-bilangan ini. Pertama, bilangan 1 dan 2. Nah, bilangan 1 dan 2 ini biasanya bilangan dengan benda yang dihitungnya, nah itu harus sejenis ya. Jadi kalau bilangannya atau benda yang kita hitungnya itu muzakkar, maka bilangannya juga harus muzakkar. Bila bendanya itu muannats atau feminin, maka bilangannya juga harus feminin. Namun untuk bilangan 1 dan 2 ini biasanya ya itu yang didahulukan kata bendanya, baru bilangannya. Contoh di sini kalimat ya, li qalamun wahid. Li qalamun wahid. Saya punya satu pen atau saya punya satu pena. Nah, li itu kan saya punya ya. Qalamun wahid. Jadi kata wahidnya itu di belakang. Nah, kalau 2 ya itu qalamunnya itu ditambah alif dengan nun. Jadi qalamani. Misalnya pada kalimat indaka qalamani. Indaka qalamani. Kamu memiliki 2 pena. Qalamani. Nah, bilangan isnani ya kadang-kadang disebut, kadang-kadang enggak ya. Nah, kalau disebut misalnya indaka qalamani itnani gitu kan. Indaka qalamani itnani. Kamu punya 2
2 pena atau 2 pen. Nah, kadang-kadang tidak disebut karena kata kolamani itu sudah menunjukkan 2 gitu. Nah, seperti itu dalam bahasa Arab. Nah, ada penambahannya alif dengan nun yang tadinya kolamun jadi kolamani. Lalu berikutnya ya, bilangan tadi 1 2 ya, sekarang 3 sampai 10. Kalau bilangan biasanya kan tadi 1 dengan 2 wahid itsnan itu kan. Kemudian 3 sampai 10 berarti salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah gitu kan. Nah, itu sampai 10 berarti 3 sampai 10. Salasa ila asyarah. Nah, 3 sampai 10 ini disebutnya istilah tata bahasanya adad mudhaf. Ya, bilangannya itu diletakkan di depan kata bendanya. Kalau yang tadi kan kata bendanya dulu, kolamun wahid. Jadi kata wahid ya mengikuti kata kolamun. Kolamun untuk kata bendanya, wahidun, nah itu bilangannya. Jadi kolamun wahid. Kolamani ithnani. Nah gitu. Nah, kalau 3 sampai 10, nah itu bilangannya yang di depan ya. Jadi ini 3 sampai 10. Nah, itu yang disebut dengan adad mudhaf. Jadi kata yang ada di depannya adalah bilangannya. Nah, diikuti dengan benda yang dihitungnya itu. Gitu. Di sini contoh ya. Adad ini bilangan, adadnya di kolom adad di bawahnya kan salasa ya. Nah, kemudian ma'dud. Ma'dud mudzakkar. Nah, kata aklamun itu kan jama dari kolamun ya, Bapak Ibu ya. Aklamun. Nah, kemudian adadnya jadi salasa aklam. Berarti 3 pena. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan kata aklam, ini kan jama ya. Tapi kata kolamun, tunggalnya kan kolamun ya. Itu kan kata benda mudzakkar. Maka bilangannya, salasanya itu jadi mu'annas. Ini kan ada taknya ya, salasah. Jadi salasa aklam, 3 pulpen atau 3 pena. Nah, sekarang yang di sampingnya salasa kurrosat. Nah, ini yang dihitungnya ini mu'annas atau feminin ya. Asalnya kurrosah, kurrosatun. Nah, itu kalau jamak kurrosat. Ini buku tulis artinya. Jadi, kalau kita menyebut 3 buku tulis, menjadi salasa kurrosat. Nah, salasa kurrosat. Kalau di sini salah satu aklam. Ini pakai tu, yang ini nggak ada tu'nya. Salasa aja. Gitu. Kenapa? Karena kata kurosa ini asalnya perempuan, kurosatun. Maka ada semacam apa ya, penjodohan lah kira-kira. Kalau yang perempuan bilangannya yang laki-laki, maka kata bendanya yang bilangannya yang perempuan, maka kata bendanya yang laki-laki. Bilangannya yang laki-laki, maka kata bendanya yang perempuan. Kira-kira gitu ya. Nah, ini kan bilangannya laki-laki nih, kata bendanya perempuan. Nah, ini bilangannya perempuan, kata bendanya yang laki-laki gitu ya. Gitu. Maka arba'atu tulab. 4 siswa. Tulab ini dari tolib ya, jamak ya. Arba'atu tulab. Pas tolibat, ininya arba'a tolibat atau arba'u tolibat. Tolibat ini kan perempuan ya. Nah, bilangannya yang laki-laki. Nah, ini terus gitu ya. Arba'a khamsatu abwab atau khamsa salawat dan seterusnya sampai asyara atau asyarata kutub, ya kan? Asyarata kutub atau asyra ayat. Ini berarti 10 buku, yang ini 10 ayat gitu. Nah, itu kan 3 sampai 10 ya. Jadi khamsatu abwab, sittatu abwab, sab'atu abwab, thamaniyatu abwab, ya kan? Tis'atu abwab. Nah, asyratu abwab gitu. Kira-kira gitulah kalau mau dilanjutkan nih ya. Ini kan ini berarti yang hilang kan khamsah ya kan? Sitta, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, baru asyra kan. Nah, itu 3 sampai 10. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita coba jelaskan ya. Nah, salah satu aklam ya, ini kan salah satu aklam. Kata aklam ini bentuk kata jamak dari kolam
artinya pen ya, tapi tunggal ya kalau kolam. Jenis katanya maskulin atau mudzakkar, sedangkan kata salasa adalah feminin. Kan ini ada tak marbutohnya ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi salasa aqlam. Nah, salasa kurrosat, kata kurrosatin ya adalah bentuk kata jamak dari kata kurrosatun. Ini kan perempuan ya. Jenis kata feminin atau muannats, sedangkan kata salasa adalah maskulin atau mudzakkar gitu. Nah, kita sebenarnya dalam bahasa Arab ini melihat bentuk ya, mengingat-ingat bentuk, melihat bentuk kata ini. Jadi kalau ada taknya berarti perempuan. Kalau nggak ada taknya berarti kata-kata ini laki-laki gitu. Dengan demikian, maka kaidah ini berlaku untuk menyebut bilangan dengan bendanya 3 sampai 10. Jadi dari mulai 3 sampai 10, bilangan dengan bendanya itu dijodohkan ya. Kalau bendanya laki-laki, maka bilangannya harus yang kata-kata tunggalnya gitu ya, yang mufradnya itu harus yang perempuan, yang muannas. Kalau bilangannya itu yang perempuan, berarti kata bendanya yang harus muannas. Kalau bilangannya yang laki-laki, kalau bilangannya yang perempuan, berarti kata bendanya yang mudzakkar, yang maskulin. Nah, kemudian berikutnya 11 sampai 19. Nah, 11 sampai 19 ini cara menyebut bilangannya, ini kan belasan ya. Angka kecil disebut pertama diikuti dengan angka puluhan di belakangnya. Nah, jadi disusun ya. Ahada asyaro. Nah, asyaro ini kan asalnya 10. Ahada itu kan dari wahidun ya. Ahada asyaro. Ithna asyaro. Dua itu kan ithnen ya. Tapi jadi ithna asyara, berarti nunnya dibuang. Salasata asyar, arba'ata asyar, khamsata asyar, sittata asyar, sab'ata asyar, tis'ata asyar gitu kan. Sampai asyara ya. Tapi di sini tis'ata ya sampai 19 kan, tis'ata asyar. Lalu bilangannya atau makdudnya itu jadi tunggal. Jadi kalau belasan kembali ke tunggal. Kalau tadi kan puluhan ya, jadi 3 sampai 10. Nah, ini jadi jamak nih. Makdudnya itu jamak ya. Sedangkan yang ini ya 11 sampai 19 makdudnya atau bilangan kata bendanya itu jadi tunggal. Jadi ini berubah jadi tunggal. Ahada asyara qalaman. Itna asyara milafan. Milafan ini map. 12 maf. Salasata asyara kitaban, 13 buku. Arba'ata asyara dolaran, berarti 14 dolar ya. Arba'ata asyar dolar. Tis'ata asyar toliban, 19 siswa gitu ya. Nah, ini 11 sampai 19. Nah, sekarang bilangan puluhan. Apa yang dimaksud bilangan puluhan? Bapak Ibu, yaitu ya bilangan puluhan itu tadi kan belasan ya. Nah, sekarang puluhan. Itu mulai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kira-kira gitulah. Itu bilangan puluhan. Cara membuat bilangan puluhan bagaimana? Kalau asyara itu 10, maka 20 itu ditambah waw dengan nun. Jadi ishrun. Nah, gitu. Kalau salasa berarti salasun. Arba'a jadi arbaun. Tis'a jadi tis'un. Nah, itu cara membuat puluhan. Ya. Tentu ini mulainya 20 ya. 20. Jadi kan asyara 10. Ishrun 20. Salasun 30. Arbaun 40. Khamsun 50. Sittun 60. Sab'un 70. Tamanun 80. Ya. Tis'un 90. Gitu. Nah, itu cara membuatnya ditambah waw dengan nun ya Bapak Ibu ya. Jadi asyara jadi ishrun. Salasa jadi salasun. Arba'ah jadi arbaun. Khamsa jadi khamsun. Dan seterusnya sampai tis'un. Tis'a kan 9. Jadi tis'un berarti 90. Nah, kita perhatikan tabel ini ya.
Tabelin. Nah, sekarang bagaimana kalau disatukan dengan kata bendanya? Jadi tadi kan bilangannya, sekarang kita menyebutkan bilangan dengan kata bendanya. Nah, Bapak Ibu, kata bendanya itu juga menggunakan kata benda tunggal. Tapi ya, kata-katanya dinasabkan. Jadi asalnya kitabun jadi kitaban ya. Isruna kitaban. Nah, ini ada kurang alif nih ya. Isruna kitaban. Nah, ini jadi isruna. Nah, gini tulisannya ya. Jadi isruna, sorry. Isruna kitaban ya. Nah, jadi gini. Jadi isruna kitaban 20 buku, salasuna kolaman 30 pena. Jadi kalau kitaban ya kitaban semua ya. Isruna kitaban, salasuna kitaban, arbauna kitaban, khamsuna kitaban, ya, situna kitaban, sab'una kitaban, dan samanuna kitaban, tis'una kitaban. Kalau mau kata kitab ya. Kalau kata yang lain ya disesuaikan aja, yang pasti kata-katanya harus tunggal dan mansub. Mansub itu bertanwin fathah, fathatain ya. Jadi kitaban, kolaman, kurosatan, ayatan, ya kan, toliban. Itu namanya mansub kan. Nah, kalau marfu kitabun, kolamun, kurosatun, ayatun, tolibun. Nah, kira-kira gitu. Ini jadi ban an. Kitaban, kolaman, kurosatan, ayatan, toliban. Itu caranya begitu. Ini 20 sampai 90 ya. Puluhan. Kemudian sekarang yang satuan tapi di atas 20. Nah, itu bilangan 21 sampai 99. 21 sampai 99 cara membuatnya ya itu kata-kata atau angka yang kecil lalu ditambah waw dan ditambah puluhan. Nah, contoh di sini kan 21 ya, wahid wa isrun. Wahid itu kan satu, wa ini dan ya. Isrun itu kan 20. Jadi 1 dan 20. Nah, ini cara menghitungnya gini ya. Jadi wahid wa isrun, ithnan wa isrun, salasa wa isrun, arba'a wa isrun, khamsa wa isrun, dan seterusnya ya. Nah, ini kan ya, wahid wa isrun. Berarti 21. Ithnani wa salasun. 2 dan 30 berarti 32. Arba'ata wa arba'un. 4 dan 40 berarti 44. Khamsah wa sab'un. Ya kan? Berarti 45. Tis'a wa tis'un 99. Ya kan? Itu cara menghitungnya. Itu 21 sampai 99. Cara menghitungnya angka kecil ditambah puluhan. Wahid wa ishrun, itnan wa ishrun berarti 22 ya. Salasa wa ishrun 23 ya. Gitu dan seterusnya. Nah, bilangannya itu menjadi tunggal ya. Berarti sama dengan yang sebelumnya. Jadi milafan, maktaban, waladan, toliban, kolaman. Nah, itu tunggal semua ya. Wahid wa ishruna milafan. Berarti 21 map. Itnani wa thalathuna maktaban. Nah, berarti 32 meja. Arba'ata wa arba'un waladan. Berarti 44 anak laki-laki. Khamsa wa sab'una taliban. Nah, berarti 75 mahasiswa. Tis'a wa tis'una qalaman. Berarti 99 pen gitu ya. Kalau tis'a wa tis'una isman berarti 99 nama. Seperti al-asma'ul husna ya. Asma'ul husna kan 99 nama ya. Berikutnya bilangan yang ratusan ya, ratus, ribu atau juta. Nah, jadi angka ratus, ribu dan juta disebut adad mufrad. Nah, untuk menyebut angka ratus, ribu dan juta ya, kita langsung menyebutkan angka tersebut diikuti dengan nama mata uang atau kata benda yang mau kita hitung gitu ya.
Mhm. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, umpamanya apa? Misalnya $100. 100 itu kan mi'ah ya. Mi'ah dolar gitu. Jadi kata-kata mi'ah disambungkan dengan kata bendanya atau kata yang ada setelahnya. Alfu riyal. Alf itu kan 1.000 ya. Alfu riyal berarti 1.000 rial. Milyuna rupiah berarti 1 juta rupiah. Milyuna rupiah, 1 juta rupiah. Itu cara menghitungnya begitu. Jadi mi'atu dolar, alfu riyal, milyuna rupiah. Atau alfu dolar, ya kan? Alfu riyal, mi'atu riyal, dan seterusnya. Jadi ini cara membuatnya begitu. Nah, kalau ini kebetulan mata uang ya. Kalau sekarang kata benda biasa, ya misalnya 100 buku, ya mi'atu kitab. Ya, 1.000 rumah, alfu bait, ya kan? 1 juta manusia, milyuna insan, ya kan gitu, milyuna insanin. Jadi kata benda berikutnya tinggal tempel aja, ya, tempel aja di sini. Nah, kemudian bilangannya yang ada di depannya, di samping kanannya. Itu cara membuatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang penting ya kita ketahui. Jadi ada beberapa pembagian bilangan ya di dalam bahasa Arab ya dengan mengikuti kaedah-kaedah seperti ini. Gitu. Baik Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan.